Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut ini digunakan untuk mencari nilai sin, cos, dan tangen yang tidak terdapat dalam sudut istimewa. Contohnya seperti sin 15 derajat, sin 105 derajat, dan seterusnya. Untuk rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut yang pertama, yaitu sin alfa ditambah beta, itu akan sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah dengan cos alfa dikalikan dengan sin beta. Untuk persamaan yang kedua, yaitu sin alfa dikurangi beta, itu akan sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, contoh yang pertama untuk rumus trigonometri sin, yaitu tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, sin 15 derajat ini tidak terdapat dalam sudut-sudut istimewa. Nah, untuk mempermudah kita mencari nilai dari sin 15 derajat ini, kita gunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut ini. Sin 15 derajat. Nah, kita gunakan nilai sin yang terdapat dalam sudut-sudut istimewa. Berapa dikurangi berapa yang hasilnya itu akan sama dengan 15 derajat. Nah, kita gunakan dalam sudut istimewa, yaitu sin 60 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Itu akan sama dengan 15 derajat. Nah, kita juga bisa menggunakan 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Itu hasilnya akan sama dengan sin 60 derajat dikurangi 45 derajat. Kita lihat di sini, karena ini merupakan selisih atau pengurangan, sehingga kita menggunakan persamaan yang kedua, yang ini, di mana 60 derajat ini merupakan alfa, sedangkan 45 derajat ini merupakan beta. Nah, kita gunakan persamaan yang ini sehingga menjadi sin alfa, yaitu 60 derajat, dikali cos beta 45 derajat, dikurangi cos 60 derajat, dikali sin 45 derajat. Nah, kita lihat persamaan yang ini ya. Nah, kita ingat kembali dalam sudut-sudut istimewa di mana sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Dikurangi cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Dan sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, setelah itu kita kalikan 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 itu sama dengan 1/4 akar 6. Dikurangi dengan 1/2 kali 1/2 akar 2 itu sama dengan 1/4 akar 2. Nah, kita lihat di sini faktornya sudah sama, yaitu 1/4, 1/4, maka kita jadikan 1 sehingga menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi dengan akar 2. Nah, ini merupakan hasil dari nilai sin 15 derajat. Untuk persamaan yang kedua, yaitu cos, di mana untuk persamaan jumlahnya, yaitu cos alfa ditambah beta, itu akan sama dengan cos alfa dikali cos beta, dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, sedangkan untuk rumus cos selisihnya, yaitu cos alfa dikurangi beta itu akan sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikalikan dengan sin beta. Contohnya, tentukan nilai dari cos 75 derajat. Nah, penyelesaiannya, cos 75 derajat itu sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah,
Karena di sini merupakan penjumlahan, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, di mana 45 derajat ini merupakan alfa, sedangkan 30 derajat ini merupakan beta. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, sehingga menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, kita ingat kembali ke dalam sudut-sudut istimewa. Yang pertama, untuk cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3, dikurangi sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2, dikali sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita kalikan, 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 itu sama dengan 1/4 akar 6, dikurangi 1/2 akar 2 dikali 1/2 itu sama dengan 1/4 akar 2. Nah, kita lihat di sini faktornya sama, yaitu 1/4, sehingga kita jadikan 1, sehingga menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi dengan akar 2. Nah, ini merupakan hasil dari nilai cos 75 derajat. Selanjutnya, rumus trigonometri yang ketiga, yaitu tangen alfa ditambah beta itu akan sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen beta. Nah, untuk rumus selisihnya, yaitu tangen alfa dikurangi beta itu akan sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta per 1 ditambah tangen alfa dikali tangen beta. Contoh. Nah, tentukan nilai dari tangen 15 derajat. Penyelesaiannya, tangen 15 derajat itu sama dengan tangen 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, bisa juga kita menggunakan 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Itu hasilnya akan sama dengan tangen 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, di sini saya menggunakan 60 derajat dan 45 derajat. Nah, 60 derajat ini merupakan alfa, sedangkan 45 derajat ini merupakan beta. Kita lihat di sini, ini merupakan pengurangan, sehingga kita menggunakan rumus yang kedua ini, tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta per 1 ditambah tangen alfa dikali tangen beta. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh tangen 60 derajat dikurangi tangen 45 derajat per 1 ditambah tangen 60 derajat dikali tangen 45 derajat. Nah, nilai dari tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3, sedangkan tangen 45 derajat itu nilainya sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh akar 3 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah akar 3 dikali 1. Ini kita kalikan kali 1, sehingga di sini penyebutnya 1 ditambah akar 3. Kita lihat di sini hasilnya akar 3 dikurangi 1 per 1 ditambah akar 3. Nah, ini penyebutnya itu masih mengandung akar, sehingga kita kalikan dengan rasionalnya. Itu kita kalikan dengan 1 dikurangi akar 3 bagi dengan 1 dikurangi dengan akar 3. Nah, sekarang kita kalikan, akar 3 dikalikan 1 itu sama dengan akar 3. Setelah itu akar 3 dikalikan min akar 3 itu sama dengan 3.
min 1 kita kalikan 1, hasilnya min 1. Dan min 1 dikali min akar 3 sama dengan plus akar 3. Dibagi dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 1 dikali min akar 3 sama dengan min akar 3. Akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3, dan akar 3 dikalikan dengan negatif akar 3 itu sama dengan min akar 3. Nah, sekarang kita jumlahkan akar 3 ditambah akar 3 itu sama dengan 2 akar 3. Min 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4, dibagi dengan, kita lihat di sini akar 3 ditambah akar 3 itu sama dengan 0. Sehingga di sini tersisa 1 dikurangi 3 itu sama dengan min 2. Oke, sekarang kita bagi masing-masing dengan negatif 2. Sehingga menjadi 2 akar 3 ini kita bagi dengan min 2. Sehingga menjadi min akar 3. Setelah itu negatif 4 dibagi dengan negatif 2 itu sama dengan plus 2. Nah, atau dapat juga kita balik, sehingga kita peroleh 2 dikurangi dengan akar 3. Nah, ini merupakan hasil dari nilai tangen 15 derajat. Sekian pembelajaran kita tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk dipelajari latihan-latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.